Pada tahun 2007, Daihatsu memperkenalkan penerus Neo Zebra dengan menghadirkan Daihatsu Grand Max. Berbeda dengan Daihatsu Hijet maupun Zebra, Grand Max dibuat agar memiliki moncong di depan untuk masalah keamanan, kemudahan perawatan serta estetika. Model Grand Max ini disebut juga dengan nama semi cup-over yang lebih dulu dipopulerkan oleh Suzuki EPV dan Every. Mesin yang tersedia antara lain K3D 1300 cm3. Mesin dan fitur yang ditawarkan mobil ini sama sekali belum berubah sejak pertama diperkenalkan pada tahun 2007 lalu sampai sekarang. Oke lur, jumpa lagi dengan saya Yono masih di channel Yono Pool. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita coba bahas mobil Grand Max dan generasi sebelumnya ya lur. Di Indonesia, Hijet baru muncul pada generasi ketiga, yang dikenal dengan kode S37. Mobil ini masuk sebagai bantuan penanggulangan gunung meletus sekitar tahun 1972. Populasinya cukup langka, karena mobil ini masuk secara CB. Karena merupakan bantuan pemerintah Jepang, mobil ini punya spesifikasi yang sama persis dengan Hijet di Jepang. Dimensinya masuk ukuran K-Truck yang kecil, sesuai regulasi saat itu, dan mesinnya masih mengandalkan mesin Daihatsu ZM2 tak 2 silinder pendingin air. Pada tahun 1973, Astra Daihatsu kemudian mulai menjual Daihatsu Hijet generasi keempat, yang dikenal dengan sebutan Hijet Tuyong atau Ketol, kalau di tempat saya disebut Truntung, karena bentuk fascia depannya, serta ukurannya yang kecil. Mobil dengan kode internal S38 ini masuk ke Indonesia secara CBU atau completely built top yang didatangkan langsung dari pabriknya di Kyushu, Jepang. Memasuki masa akhir produksinya pada tahun 1977. Mobil ini mulai diproduksi dalam bentuk SKD atau semi knockdown, yang berarti merupakan Daihatsu Hijet pertama yang dirakit di Indonesia, walau spesifikasinya masih mengikuti standar Jepang dengan ukuran dan kapasitas mesin menyesuaikan regulasi Klicar dengan mesin ZM2 silinder 360 cm3 2 tak. Mobil ini hanya dijual dalam bentuk pickup saja dan saat itu hanya dijual seharga Rp650.000 saja. Bodi minibusnya dibuat oleh perusahaan karoseri lokal yang bentuknya macam-macam, namun tidak ada yang memakai sliding door seperti versi JD. Mobil ini dijual sampai sekitar tahun 1978 dan digantikan oleh Daihatsu 55. Generasi kelima dari Hijet ini mendapat edisi khusus di Indonesia. Alasannya, karena permintaan di Indonesia yang membutuhkan mobil yang bisa mengangkut barang lebih dari 350 kg. Daihatsu kemudian membuat Daihatsu 55 atau yang lebih dikenal dengan nama Hijet 55 dengan bodi khusus yang bentuknya berbeda jauh dengan versi Jepangnya. Mesin dan sasisnya sendiri masih sama seperti versi JDM yang mengikuti aturan K-Car. Pada tahun 1979, muncul versi pembaruan yang memakai tambahan nama WD. Hijet 55 WD ini mengikuti sasis dan mesin versi ekspor dengan nama Hijet 55 WD. Sesuai dengan namanya, versi WD ini lebih lebar sehingga mampu mengangkut 3 orang penumpang di bagian depannya. Astra Daihatsu sendiri masih hanya menjual versi pickupnya di Indonesia, oleh karena itu ada banyak macam Daihatsu 55 di Indonesia tergantung karoserinya.
mobil ini cukup populer digunakan sebagai angkot yang saat itu baru muncul menggantikan Opel di berbagai daerah. Pada tahun 1983, muncul varian yang mirip dengan Daihatsu 55W dengan mesin 3 silinder 1000 cm3. Mobil ini hanya muncul setahun saja dan akhirnya digantikan oleh Daihatsu Hijet 1000 dengan kode S65 yang bodinya kembali mirip dengan versi Jepangnya walau masih sedikit lebih lebar dan panjang. Daihatsu hanya menjual versi pickupnya saja sementara varian minibus bodinya dikerjakan oleh karoseri lokal. Sesuai dengan namanya, mobil ini dilengkapi dengan mesin 1000 cm3 Daihatsu seri CB 3 silinder. Mesin Daihatsu seri CB yang dipakai Hijet 1000 ini nantinya kembali dipasangkan ke Mitsubishi Jetstar Minicab L100 versi Indonesia dan Daihatsu Hijet Zebra. Pada tahun 1987 muncul pengganti Hijet 1000 yang terlihat lebih modern dengan nama Hijet Zebra. Masih mengambil basis dari Hijet W di Jepang, Zebra versi Indonesia sama sekali tidak masuk kategori K-Truck secara ukuran. Zebra ini merupakan salah satu mobil Daihatsu rakitan Indonesia pertama yang diekspor dengan tujuan ekspor ke Malaysia dan Vietnam. Jika sebelumnya, Daihatsu hanya menjual versi pickupnya, mulai generasi ini Daihatsu mulai memperkenalkan versi minibusnya, yang bodinya dibuat oleh karoseri Astrea, yang sebenarnya berada di bawah kendali Astra Daihatsu. Model Zebra Astrea ini, mengikuti versi JDM Daihatsu Atrai dengan menyesuaikan panjang mobilnya. Secara fitur, inilah karoseri Hijet Zebra paling canggih, karena sudah memakai teknologi full pressed body, sliding door walau hanya sisi kiri, dan pintu belakang model hatchback. Pada tahun 1990, Daihatsu memperkenalkan pengganti Hijet Zebra dengan nama Daihatsu Zebra. Secara bodi, tidak ada perubahan antara Hijet Zebra yang memiliki kode S89 dengan Zebra yang memiliki kode S90. Perbedaan paling mencolok ada pada mesinnya, di mana mobil ini memakai mesin Daihatsu Hatchi dengan konfigurasi 4 silinder 1300 cm3 gas OHC 16 valve karburator dan menjadi minibus pickup pertama di Indonesia yang memakai mesin 16 valve. Model yang ditawarkan masih sama dengan pickup standar deck dan minibus yang dibuat oleh Astrea karoseri resmi Daihatsu maupun karoseri lokal lainnya. Selain itu, ada pula varian D130 Jumbo yang memiliki ukuran bak belakang lebih besar dan lebar. Varian Jumbo ini memiliki kode S91 dan dijual bersamaan dengan varian standar. Memasuki tahun 1995, Daihatsu membuat gebrakan dengan menghadirkan Daihatsu Zebra Espace dengan tampilan baru. Moncong depannya dibuat monyong agar aerodinamis, sekaligus memperpanjang ruang kaki pengemudi dan penumpang depan, agar mendapat rasa berkendara yang nyaman. Perlu diketahui, bahwa zaman 90-an dulu mobil minibus seperti Zebra tidak ada yang menawarkan kenyamanan. Hampir semua mobil minibus lebih mementingkan reliabilitas dan kapasitas muatnya saja, tidak seperti MPV zaman sekarang, yang juga mementingkan aspek keamanan dan kenyamanan. Pada tahun 2007, Daihatsu memperkenalkan penerus Neo Zebra dengan menghadirkan Daihatsu Grand Max. Berbeda dengan Daihatsu Hijet maupun Zebra, Grand Max dibuat agar memiliki moncong di depan untuk masalah keamanan, kemudahan perawatan serta estetika. Model Grand Max ini disebut juga dengan nama semi cup-over yang lebih dulu dipopulerkan oleh Suzuki EPV dan Every. Mesin yang tersedia antara lain K3DE 1300 cm3 dan 3EZ Viva VTI 1500 cm3, yang keduanya sama seperti mesin Xenia, Avanza, Rose, dan Trios. Untuk pilihan bodinya tersedia minibus, pickup flatbed, dan blind van. Secara bentuk, teknologi, mesin dan fitur yang ditawarkan mobil ini sama sekali belum berubah sejak pertama diperkenalkan pada tahun 2007 lalu sampai sekarang. Oke lur, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel ini makin berkembang, dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.